Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud, 2 SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Lau Gelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud, 2 SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan, pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih turun ini. Ronda. Kamu minta ingkap banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Apa tu Pak Le? 5 kali. Tahu lah, kita main pasir bas. Tuing-tuing. Nampak sepek keras, super tadi. Kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang lebih. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Simbelang berusaha datang memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat Desa Simbelang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita pihak Musbika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan yang tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada 1 unit mobil, dan ada juga barang-barang
atau kerusakan daripada warung, daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban ada di pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap, ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan dan Sumblang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga agar bisa diselesaikan perdamaian itu. Nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar ya Bang sama pihak Ya korban? itu tadi kesepakatan, mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah itu. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu, dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu orang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masalah tidak ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu gimana ceritanya situ? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu ya, ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita. Ada terjadi geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga kejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada tingkat itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh Bang ini markas TNI itu Bang sama tempat kejadian? Kalau dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kurang dari 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak gitu Bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin, karena saya ada berada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya Bang? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia.
Lalu Prakadarma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota resimen Arhanud, sambungnya. Rekan Prakadarma dari Arhanud yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Banjarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanud 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanud 2 yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor desa Durin, Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak polisi. Prakadamar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud 2 SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Prakadarma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Prakadarma melintas di Jalan GBKP, Dusun Laugelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Prakadarma. Prakadarma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Prakadarma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Prakadarma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud 2 SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih kita ini. Ronda.
Kamu minta ini kap nomor telepon ibunya ini biar banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni kamu pegang ni? Macam ni kamu pegang ni? Apa tu Pak Le? 5 kali. Tahu lah, kita main pasir Mas. Mau sepek keras, koper tadi. Ada kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang beli. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak Kementerian Sumberang berusaha datang memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat desa di Sumberang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita ya Musbika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan yang tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada satu unit mobil, dan ada juga barang-barang ataupun kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban ada di pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap, ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan Sumberang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga agar bisa diselesaikan. Perdamaian itu nanti tidak melanjutkan ke ranah hukum. Saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar ya Bang sama pihak korban? Ya itu tadi kesepakatan, mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah intinya. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu, dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu orang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masyarakat kita ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya itu? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi ya, saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu ya, ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita, ada terjadi geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga dikejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada tingkat itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh Bang ini markas TNI itu Bang sama tempat kejadian? Dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kurang dari 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak kita Bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin, karena saya ada berada juga di TKP, tidak ada masalah itu.
Nggak ada ditemukan narkoba ya, Bang? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup wa anggota resimen Arhanud, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanud yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanud 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanud 2 yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin, Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud 2 SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis.
Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Laugelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud 2 SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih kita ini. Ronda. Kamu mintain kok nomor telepon ibunya biar banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Apa tu Pak Le? 5 kali. Tahu lah, kita main pasir Mas. Mau sepek keras, koper tadi. Ada kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang dibeli. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, di mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Simbelang berusaha atau memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat Desa Simbelang, di mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita ya Musbika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan yang tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada 1 unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban adanya pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan Desa Simbelang agar masalah ini
bisa selesaikan baik Ini habis siapa ya? Ini pesanan. korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga agar bisa diselesaikan perdamaian itu. Nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar ya Bang sama pihak korban? Ya itu tadi kesepakatan mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki. Kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah intinya. Gitu. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu orang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masyarakat kita ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya sebetulnya? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi ya, saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu ya, ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita. Ada terjadi geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga dikejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada tingkat itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh Bang ini markas TNI itu Bang sama tempat kejadian? Kalau dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kurang lah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak gitu Bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin karena saya ada berada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya Bang? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota resimen Arhanud, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanud yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba.
Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Banjarbato, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanud II SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanud II yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin, Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud II SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Laugelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud II SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Dekat ya kan. Ini lama juga nih turun ini. Ronda. Kamu minta ingkap banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang.
Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Apa tu Pak Le? 5 kali. Tahu lah, kita main pasir lepas. Nampak sepek keras, suku over tadi. Ada kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang di Malaysia. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita di Kementerian Desa ulang berusaha atau memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat desa di Sulang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita di Musbika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada 1 unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban ada di pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan dan Sumbang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habisnya apa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga agar bisa diselesaikan. Perdamaian itu nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar ya Bang sama pihak korban? Ya itu tadi kesepakatan, mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah itu. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu, dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu orang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masyarakat kita ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya sebetulnya? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu ya, ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita, ada terjadi geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga dikejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada tingkat itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh Bang ini markas TNI itu Bang sama tempat kejadian? Kalau dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kuranglah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak gitu Bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin, karena saya ada berada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya Bang? Tidak ada.
Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota resimen Arhanud, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanud yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanud 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanud 2 yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin, Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud 2 SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Laugelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi.
Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud 2 SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan, pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih kita ini. Ronda. Kamu mintain ke nomor telepon ibunya biar banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Lapar tu Pak Le. 5 kali. Tahu lah, kita main pasir mas. Nak sepek keras, suku over tadi. Kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang beli. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Simbelang berusaha atau memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat Desa Simbelang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita di Muspika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan dari setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada 1 unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban adanya pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap, ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan Desa Simbelang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga, agar bisa diselesaikan perdamaian itu nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Yang saya sampaikan. Terima kasih.
Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar ya bang sama pihak korban? Ya itu tadi kesepakatan, mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah intinya gitu. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu orang masyarakat biasa yang mana ada ketika itu aparat yang datang, ketika itu dengan sikap, ketika itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masyarakat tidak ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya sebetulnya? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun ketika itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu ya, ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita. Ada terjadi mungkin geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga kejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada tingkat itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh bang ini markas TNI itu bang sama tempat kejadian? Dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kurang lah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak gitu bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin karena saya ada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota resimen Arhanut, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanut yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong.
Kepala Staf Resimen Arhanud II SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanud II yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud II SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Laugelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud II SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih turunnya nih. Ronda. Kamu mintain kok banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Jadi
pegene. Pasti dengan pegene. Berapa tuh Pak Le? 5 kali. Itu mah pasir Mas. Mau sepi keras, koper tadi. Kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang beli. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Sembilang berusaha atau memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat Desa Sembilang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita di Musbika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perkara itu secara lisan tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada 1 unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban adanya pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap, ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan Desa Sembilang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga agar bisa diselesaikan perdamaian itu, nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Itu saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar Bang sama pihak Ya, korban? itu tadi kesepakatan mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah itu. Gitu. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu, dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu orang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masyarakat tidak ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya itu? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu, ya ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita, ada terjadi geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga dikejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada tingkat itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh Bang ini markas TNI itu Bang sama tempat kejadian? Dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kurang lah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak gitu Bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin, karena saya ada berada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya Bang? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota Resimen Arhanut, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanut yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanut 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanut 2 yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin, Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanut 2 SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Laugelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025.
Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud 2 SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih kita turun. Ronda. Kamu minta ingkap nomor telepon ibunya dia. Banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Berapa tu Pak Le? 5 kali. Tahu lah, kita main pasir Pak. Nak sepek keras, koper tadi. Kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang berdiri. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Simbelang berusaha datang memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat Desa Simbelang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita pihak Muspika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perkara itu secara lisan tadi setelah kita selesaikan, nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada 1 unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban adanya pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap, ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan Desa Simbelang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga, agar bisa diselesaikan perdamaian itu. Nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar Bang sama pihak korban? Ya, itu tadi kesepakatan mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu
dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah itu. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu seorang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masalah kita ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya sebetulnya? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu ya, ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita. Ada terjadi geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga kejar warga kita ke warung tersebut. Sehingga ada kata itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh bang ini markas TNI itu bang sama tempat kejadian? Dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tutungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kurang lah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak gitu bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin karena saya ada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya bang? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota resimen Arhanut, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanut yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanut 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya.
Bahkan seorang prajurit Arhanud II yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud II SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Lau Gelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud II SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih kita turun. Ronda. Kamu minta ingkap nomor telepon ibunya gitu. Banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Apa tu Pak Le? 5 kali. Tahu lah, kita main pasir mas. Nak sepek keras, koper tadi. Ada kebakaran, kunci roda.
Tadi kata Kapendam ada 40 orang beli. Terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Sembilang berusaha datang memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat Desa Sembilang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita ya Muspika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan yang tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada satu unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban ada di pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap, ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan Desa Sembilang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga agar bisa diselesaikan perdamaian itu. Nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar Bang sama pihak korban? Ya itu tadi kesepakatan, mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah itu. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu, dan saya juga jenguk kemarin ke klinik, pemilik warung memang trauma. Nah ya, kita sama-sama tahu orang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masyarakat kita ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya itu? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu ya, ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita, ada terjadi geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga dikejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada kata itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh Bang ini markas TNI itu Bang sama tempat kejadian? Dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tutungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kurang dari 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak kita Bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin, karena saya ada berada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya Bang? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB.
Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota resimen Arhanut, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanut yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanut 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanut 2 yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor desa Durin, Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanut 2 SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Laugelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan.
Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud, 2 SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan, pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih turunnya nih. Beranda. Kamu minta inkop banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Berapa tu Pak Le? 5 kali. Tahu lah, kita mana pasir Mas. Tuin mau sepek keras, koper tadi. Ada kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam 40 orang diperiksa. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Simbelang berusaha atau memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat Desa Simbelang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita pihak Musbika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan memang tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada satu unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban ada di pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap, ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan Desa Simbelang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga agar bisa diselesaikan. Perdamaian itu nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar Bang sama pihak korban? Ya, itu tadi kesepakatan mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah itu. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu, dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu orang masyarakat biasa
yang mana ada ketika itu aparat yang datang, ketika itu dengan sikap, ketika itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masalah tidak ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu gimana ceritanya itu? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun ketika itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu ya, ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita. Ada terjadi geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga dikejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada tingkat itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh bang ini markas TNI itu bang sama tempat kejadian? Dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kuranglah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak kita bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin karena saya ada berada juga di TKP, tidak ada masalah. Nggak ada ditemukan narkoba ya bang? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup wa anggota resimen Arhanut, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanut yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanut 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanut 2 yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak.
Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin, Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud 2 SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Laugelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud 2 SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih kita turun ini. Ronda. Kamu minta inkop nomor telepon ini biar banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Apa tu Pak Le? 5 kali. Tahu lah, kita mana pasir bas. Nampak sepek keras, koper tadi. Kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang beli. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Simbelang berusaha datang memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara
TNI dengan masyarakat desa Cisumdawu, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita, ya Musbika, agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan yang tadi setelah kita selesaikan. Mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada satu unit mobil, dan ada juga barang-barang ataupun kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban ada di pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap, ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan yang Sumedang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga, agar bisa diselesaikan perdamaian itu. Nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar Bang sama pihak korban? Ya, itu tadi kesepakatan, mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah itu. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu, dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu orang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masyarakat kita ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu gimana ceritanya itu? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu, ya ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita, ada terjadi geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga dikejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada tingkat itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh Bang ini markas TNI itu Bang sama tempat kejadian? Dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kuranglah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak gitu Bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin, karena saya ada berada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025.
Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota resimen Arhanud, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanud yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanud 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanud 2 yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor desa Durin, Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud 2 SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Laugelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud 2 SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah.
Padam dah. Dekat ya kan. Ini lama juga nih turunnya nih. Dekat banget. Ronda. Kamu minta info banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pegang ni. Macam ni orang pegang ni. Berapa tu Pak Le? 5 kali. Tahu lah, kita main pasir Pak. Nampak sepek keras, suku opor tadi. Kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang di sini. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Sembilang berusaha atau memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat Desa Sembilang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita di Musbika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan memang tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada 1 unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban adanya pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap, ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan Desa Sembilang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga agar bisa diselesaikan. Perdamaian itu nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar Bang sama pihak korban? Ya itu tadi kesepakatan, mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di luar itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah intinya. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu, dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu orang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masyarakat kita ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya itu? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu, ya ada selisih
antara pihak TNI dengan warga kita. Ada terjadi mungkin geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga kejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada tingkat itu perdebatan ataupun sesi paham, sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh bang ini markas TNI itu bang sama tempat kejadian? Dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kurang lah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak kita bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin, karena saya ada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya bang? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota Resimen Arhanut, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanut yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanut 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanut 2 yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin, Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu
mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud, 2 SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Lau Gelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud, 2 SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan, pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi, gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih kita turun. Ronda. Kamu minta ini nomor telepon ibunya dia. Banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Apa tu Pak Le? 5 kali. Tahu teman pasir bas. Mau sepek keras, suku over tadi. Kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang diperiksa. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Simbelang berusaha memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat Desa Simbelang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita pihak Musbika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan memang tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di
masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada satu unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung, daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban ada di pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap, ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan dan Sumbang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habisnya apa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga agar bisa diselesaikan perdamaian itu. Nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar Bang sama pihak korban? Ya itu tadi kesepakatan, mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah itu. Gitu. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu, dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu seorang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masalah kita ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya situ? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu ya, ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita. Ada terjadi mungkin geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga kejar warga kita ke warung tersebut. Sehingga ada kata itu perdebatan ataupun selisih paham, sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh Bang ini markas TNI itu Bang sama tempat kejadian? Dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kurang lah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak gitu Bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin, karena saya ada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya Bang? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan.
Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota Resimen Arhanud, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanud yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanud 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanud 2 yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud 2 SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Lau Gelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud 2 SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih kita turun. Beranda.
Kamu minta ini nomor telepon ibunya ini biar banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Berapa tu Pak Le? 5 kali. Tahu lah, kita main pasir Mas. Nak sepek keras, koper tadi. Kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang beli. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Sumberlang berusaha atau memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat Desa Sumberlang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita pihak Musbika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan yang tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada satu unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban ada di pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap, ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan Desa Sumberlang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga agar bisa diselesaikan perdamaian itu. Nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Yang saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar Bang sama pihak korban? Ya, itu tadi kesepakatan mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah itu. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu, dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu seorang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masyarakat kita ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya itu? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu, ya ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita, ada terjadi geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga dikejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada kata itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh Bang ini markas TNI itu Bang sama tempat kejadian? Dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tutungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kurang lah 5 kilometer.
Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak gitu bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin karena saya ada berada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya bang? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota resimen Arhanut, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanut yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanut 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanut 2 yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin, Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanut 2 SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025.
Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Laugelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud 2 SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih kita ini. Beranda. Kamu minta ingkap banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Apa tu Pak Le? 5 kali. Tahu lah, kita main pasir bas. Tuing-tuing mau sepek keras, koper tadi kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang di sini. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Simbelang berusaha atau memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat Desa Simbelang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita ya Musbika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada 1 unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban ada di pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi,
kerusakan kan. Siap, ini nanti aku klaim wawancara ya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan dan Sumblang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga agar bisa diselesaikan perdamaian itu nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar ya Bang sama pihak korban? Ya itu tadi kesepakatan mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah itu. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu orang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masalah kita ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya itu? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu ya, ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita. Ada terjadi geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga dikejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada kata itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh Bang ini markas TNI itu Bang sama tempat kejadian? Dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kurang dari 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak kita Bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin karena saya ada berada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya Bang? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup wa anggota resimen Arhanut, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanut yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba.
Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanud II SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanud II yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor desa Durin, Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak polisi. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud II SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Laugelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud II SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih kita ini. Ronda. Kamu minta inkop nomor telepon ini biar banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang.
Bacok nih. Macam ni orang pegang ni. Macam ni orang pegang ni. Berapa tu Pak Le? 5 kali. Tahu lah, kita main pasir bas. Nampak sepek keras, suku opor tadi. Ada kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang di Malaysia. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, di mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak Kementerian Desa Sembilang berusaha dan memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat Desa Sembilang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita ya Musbika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan tadi setelah kita selesaikan, nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada 1 unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban ada di pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan Desa Sembilang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga agar bisa diselesaikan. Perdamaian itu nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar Bang sama pihak korban? Ya itu tadi kesepakatan, mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah intinya. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu, dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu orang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masyarakat kita ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya itu? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu ya, ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita, ada terjadi geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga dikejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada kata itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh Bang ini markas TNI itu Bang sama tempat kejadian? Dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kuranglah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak kita Bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin, karena saya ada berada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba? Tidak ada.
Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Lau Gelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Lau Gelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota Resimen Arhanud, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanud yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanud 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanud 2 yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin, Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud 2 SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Lau Gelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025.
Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud 2 SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih kita ini. Randa. Kamu mintain ke nomor telepon ibunya di bilang banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Apa tu Pak Ali? 5 kali. Tahu lah, kita main pasir mas. Nampak sepek keras. Suku opor tadi. Ada kebakaran. Kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang beli. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Simbelang berusaha atau memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat Desa Simbelang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita ya Musbika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada 1 unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban adanya pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap, ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan Desa Simbelang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga, agar bisa diselesaikan perdamaian itu nanti tidak berlanjut ke ranah hukum. Saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar ya Bang sama pihak korban? Ya itu tadi kesepakatan, mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu
dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah intinya. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu, dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu orang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masyarakat tidak ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu gimana ceritanya itu? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu ya, ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita. Ada terjadi mungkin geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga kejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada kata itu perdebatan ataupun selisih paham, sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh bang ini markas TNI itu bang sama tempat kejadian? Kalau dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar dari 5 kilo lah, kurang lah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak gitu bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin, karena saya ada berada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya bang? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota resimen Arhanut, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanut yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanut 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya.
Bahkan seorang prajurit Arhanud II yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud II SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Laugelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud II SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Dekat ya kan. Ini lama juga nih di turun ini. Dekat banget. Beranda. Kamu minta info banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Lapar tu lupa le. 5 kali. Tahu lah, kita main pasir lepas. Nampak sepek keras, super tadi. Ada kebakaran.
kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang beli. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita di Kementerian Desa Silang berusaha atau memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat desa di Sulang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita di Musbika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada 1 unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban ada di pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap, ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan Desa Sulang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habisnya apa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga, agar bisa diselesaikan perdamaian itu nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar ya Bang sama pihak korban? Ya itu tadi kesepakatan, mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru, kerusakan warung baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah itu. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu, dan saya juga jenguk kemarin ke klinik, pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu orang masyarakat biasa yang mana ada tidak itu aparat yang datang, tidak itu dengan sikap, tidak itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masyarakat tidak ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya sebetulnya? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu ya, ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita, ada terjadi mungkin geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga kejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada tingkat itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh Bang ini markas TNI itu Bang sama tempat kejadian? Kalau dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kurang lah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak kita Bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin, karena saya ada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya Bang? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB.
Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota resimen Arhanut, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanut yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanut 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanut 2 yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor desa Durin, Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanut 2 SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Laugelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan.
Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud, 2 SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan, pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih turun ini. Ronda. Kamu minta ingkap banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Lapar tu Pak Le. 5 kali. Tahu lah, kita main pasir bas. Nampak sepek keras, super tadi. Ada kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang diperiksa. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Simbelang berusaha atau memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat Desa Simbelang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita di Muspika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan memang tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada 1 unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung, daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban adanya pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap, ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan Desa Simbelang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga, agar bisa diselesaikan. Perdamaian itu nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar Bang sama pihak korban? Ya, itu tadi kesepakatan mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah intinya. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu, dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu orang masyarakat biasa
yang mana ada ketika itu aparat yang datang, ketika itu dengan sikap, ketika itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masalah tidak ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya itu? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun ketika itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu ya, ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita, ada terjadi geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga kejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada tingkat itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh bang ini markas TNI itu bang sama tempat kejadian? Dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kurang lah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak kita bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin, karena saya ada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota resimen Arhanut, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanut yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanut 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanut 2 yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak.
Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud, 2 SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Lau Gelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud, 2 SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan, pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi, gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih kita ini. Ronda. Kamu minta ini nomor telepon ibunya biar banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Berapa tu Pak Le? 5 kali. Kita mahu pasir Mas. Nampak sepek keras, koper tadi. Ada kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang dibeli. Terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Simbelang berusaha datang memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara
TNI dengan masyarakat desa di Sumedang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita di Mustika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan yang tadi setelah kita selesaikan. Mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada satu unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban adanya pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap, ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan dari Sumedang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga, agar bisa diselesaikan perdamaian itu. Nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Itu saya sampaikan. Terima kasih. Untuk kerugian itu disepakati dibayar Bang sama pihak korban? Ya itu tadi kesepakatan, mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah itu. Gitu. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu, dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu seorang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masyarakat tidak ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya itu? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu, ya ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita, ada terjadi geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga dikejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada kata itu perdebatan ataupun selisih paham, sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh Bang ini markas TNI itu Bang sama tempat kejadian? Dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kurang lah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak gitu Bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin, karena saya ada juga di TKP, tidak ada masalah. Nggak ada ditemukan narkoba ya Bang? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025.
Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota Resimen Arhanud, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanud yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanud 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanud 2 yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud 2 SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Laugelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud 2 SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah.
Padam dah. Dekat ya kan. Ini lama juga nih turunnya nih. Dekat banget. Beranda. Kamu minta ingkap banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Berapa tu Pak Le? 5 kali. Tahu lah, kita main pasir bas. Nampak sepek keras, koper tadi. Ada kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang dibeli. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Sembilang berusaha datang memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat Desa Sembilang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita pihak Musbika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan memang tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada 1 unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban ada di pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap, ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan Desa Sembilang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga agar bisa diselesaikan perdamaian itu. Nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar Bang sama pihak korban? Ya, itu tadi kesepakatan mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah itu. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu, dan saya juga jenguk kemarin ke klinik, pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu orang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masyarakat kita ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu gimana ceritanya situ? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu ya, ada selisih
antara pihak TNI dengan warga kita. Ada terjadi geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga kejar warga kita ke warung tersebut. Sehingga ada tingkat itu perdebatan ataupun selisih paham, sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh Bang ini markas TNI itu Bang sama tempat kejadian? Dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tutungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kurang lah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak gitu Bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin, karena saya ada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya Bang? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota resimen Arhanut, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanut yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanut 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanut 2 yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin, Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu
mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud 2 SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Lau Gelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud 2 SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan, pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi, gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih kita ini. Ronda. Kamu minta ingkap banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Apa lah tu Pak ni? 5 kali. Tahu lah, kita mana pasir mas. Nampak sepek keras, koper tadi. Ada kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang lebih. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Simbelang berusaha atau memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat Desa Simbelang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita, ya Mustika, agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di
masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada satu unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung, daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban adanya pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan dan Sumbang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga agar bisa diselesaikan perdamaian itu. Nanti tidak melanjutkan ke ranah hukum. Saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar ya Bang sama pihak korban? Ya itu tadi kesepakatan, mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru, kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah intinya. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu, dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu orang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masyarakat kita ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu ya, ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita, ada terjadi geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga dikejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada tingkat itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh Bang ini markas TNI itu Bang sama tempat kejadian? Kalau dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kuranglah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak gitu Bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin, karena saya ada berada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya Bang? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan.
Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota resimen Arhanud, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanud yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanud 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanud 2 yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud 2 SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Laugelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud 2 SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Dekat ya kan. Ini lama juga nih kita turun. Dekat banget. Ronda.
Kamu minta ini banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Berapa tu lupa ni? 5 kali. Tahu lah, kita main pasir mas. Nampak sepek keras. Super tadi. Ada kebakaran. Kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang beli. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Sembilang berusaha atau memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat Desa Sembilang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita di Muspika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada 1 unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban ada di pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan, kan? Siap ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan Desa Sembilang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga, agar bisa diselesaikan perdamaian itu nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar ya Bang sama pihak korban? Ya itu tadi kesepakatan, mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah intinya. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu, dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu seorang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masyarakat kita ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya itu? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu, ya ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita, ada terjadi mungkin geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga kejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada tingkat itu perdebatan ataupun selisih paham, sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh Bang ini markas TNI itu Bang sama tempat kejadian? Dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kuranglah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak gitu Bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin, karena saya ada juga di TKP, tidak ada masalah itu.
Nggak ada ditemukan narkoba ya? Nggak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup wa anggota resimen Arhanud, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanud yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanud 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanud 2 yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor desa Durin, Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud 2 SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis.
Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Lau Gelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud, 2 SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan, pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi, gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih kita ini. Ronda. Kamu minta ini banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Berapa tu Pak Le? 5 kali. Tahu lah, kita main pasir bas. Nampak sepek keras, super tadi. Ada kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang diperiksa. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Simbelang berusaha atau memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat Desa Simbelang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita di Muspika agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan memang tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada 1 unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban adanya pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap, ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan Desa Simbelang agar masalah ini
bisa selesaikan baik Ini habisnya apa ya? Ini pesanan. korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga agar bisa diselesaikan perdamaian itu nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar Bang sama pihak korban? Ya itu tadi kesepakatan mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki. Kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah intinya. Gitu. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu seorang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masyarakat tidak ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya situ? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi ya, saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu ya, ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita. Ada terjadi geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga kejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada tingkat itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh Bang ini markas TNI itu Bang sama tempat kejadian? Dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kurang lah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak kita Bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin karena saya ada berada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota resimen Arhanut, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanut yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba.
Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Banjarbato, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanud II SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanud II yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin, Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud II SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Lau Gelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud II SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih kita ini. Ronda. Kamu minta ini nomor telepon ibunya ini biar banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang.
Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Berapa tu Pak Le? 5 kali. Kita main pasir Mas. Nampak sepek keras, koper tadi. Ada kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang beli. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan desa Silang berusaha datang memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat desa di Sulang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita pihak Musbika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan yang tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada 1 unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban adanya pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap, ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan dari Sulang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga agar bisa diselesaikan perdamaian itu. Nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar Bang sama pihak korban? Ya, itu tadi kesepakatan, mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah intinya. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu, dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu seorang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masyarakat kita ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya itu? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu, ya ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita, ada terjadi geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga dikejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada tingkat itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh Bang ini markas TNI itu Bang sama tempat kejadian? Dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kurang lah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak kita Bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin, karena saya ada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya Bang? Tidak ada.
Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota Resimen Arhanut, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanut yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanut 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanut 2 yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin, Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanut 2 SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Laugelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi.
Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud, 2 SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan, pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih turun ini. Ronda. Kamu minta ini banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Prosesnya. Berapa tu Pak Le? 5 kali. Kita mana pasir Pak? Tuing. Nak sepek keras, koper tadi. Ada kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang dibeli. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Simbelang berusaha datang memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat Desa Simbelang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita pihak Musbika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada 1 unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban adanya pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan Desa Simbelang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga agar bisa diselesaikan perdamaian itu. Nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih.
Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar Bang sama pihak korban? Ya itu tadi kesepakatan mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah intinya. Gitu. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu dan saya juga jenguk kemarin ke klinik, pemilik warung memang trauma. Nah ya, kita sama-sama tahu si orang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masalah tidak ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya sebetulnya? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu ya, ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita, ada terjadi geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga dikejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada kata itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh Bang ini markas TNI itu Bang sama tempat kejadian? Dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kurang lah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak kita Bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin karena saya ada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya Bang? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota resimen Arhanut, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanut yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong.
Kepala Staf Resimen Arhanud II SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanud II yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud II SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Laugelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud II SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih turun ini. Beranda. Kamu minta inkop banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Jadi
pegende. Ya, pasti dia pegende. Prosesnya. Berapa tuh Pak Le? 5 kali. Tahu nggak? Kita main pasir Mas. Mau sepik keras, koper tadi ada kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang beli. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Sumberlang berusaha atau memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat Desa Sumberlang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita ya Musbika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan yang tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada 1 unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban ada di pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan Desa Sumberlang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga agar bisa diselesaikan. Perdamaian itu nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar Bang sama pihak korban? Ya itu tadi kesepakatan, mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah itu. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu, dan saya juga jenguk kemarin ke klinik, pemilik warung memang trauma. Nah ya, kita sama-sama tahu orang masyarakat biasa yang mana ada ketika itu aparat yang datang, ketika itu dengan sikap, ketika itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masalah kita ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya sebetulnya? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun ketika itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu ya, ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita, ada terjadi geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga dikejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada tingkat itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh Bang ini markas TNI itu Bang sama tempat kejadian? Dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kurang dari 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak gitu Bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin, karena saya ada berada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya Bang? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota Resimen Arhanud, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanud yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanud 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanud 2 yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin, Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak polisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud 2 SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Laugelunggung, Pancurbatu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025.
Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud 2 SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih kita ini. Ronda. Kamu minta income banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Tak pernah tu Pak Le. 5 kali. Tahu lah, kita mana pasir Mas. Tuin nak sepek keras, koper tadi. Ada kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang dibeli. Terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Simbelang berusaha atau memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat Desa Simbelang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita ya Musbika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan yang tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada satu unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban ada di pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan Desa Simbelang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga agar bisa diselesaikan. Perdamaian itu nanti tidak berlanjut lagi ke ranah hukum. Saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar Bang sama pihak korban? Ya itu tadi kesepakatan, mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu
dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah itu. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu orang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masalah kita ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya sebetulnya? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu ya, ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita. Ada terjadi geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga dikejar warga kita ke warung tersebut. Sehingga ada tingkat itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh bang ini markas TNI itu bang sama tempat kejadian? Kalau dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kuranglah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak gitu bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin karena saya ada berada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup wa anggota resimen Arhanut, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanut yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanut 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya.
Bahkan seorang prajurit Arhanud II yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor desa Durin, Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud II SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Lau Gelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan. Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud II SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih kita turunnya. Ronda. Kamu minta info banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Apa lah tu Pak Le? 5 kali. Tahu lah, kita main pasir Mas. Nampak sepek keras, koper tadi. Ada kebakaran, kunci roda. Tadi kata Kapendam 40 orang dibeli. Oke, terima kasih.
pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak Kementerian Sumberang berusaha atau memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat desa di Sumberang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita ya Musbika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan tadi setelah kita selesaikan. Mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada satu unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban ada di pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan Sumberang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga agar bisa diselesaikan. Perdamaian itu nanti tidak berlanjut ke ranah hukum. Saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar ya Bang sama pihak korban? Ya itu tadi kesepakatan, mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah intinya. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu, dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya, kita sama-sama tahu orang masyarakat biasa yang mana ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masyarakat kita ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya sebetulnya? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu ya, ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita, ada terjadi geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga dikejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada tingkat itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh Bang ini markas TNI itu Bang sama tempat kejadian? Kalau dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kuranglah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak gitu Bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin, karena saya ada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya Bang? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok.
Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota resimen Arhanud, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanud yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanud 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanud 2 yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak. Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin, Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka. Setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang lah istilahnya, menggeber motornya. Nah, setelah itu mengikuti ke sana, setelah malah dikeroyok oleh kurang lebih 10 orang sehingga anggota kita luka-luka. Sudah membuat laporan pengaduan, tapi untuk masalah proses berlanjut penangkapan yang 10 orang tersebut kami juga masih menunggu dari pihak kepolisian. Praka Damar dikeroyok 10 pemuda kampung, chat bantuan ke grup Walalu 40 prajurit TNI dibikin ngamuk. Sebanyak 40 prajurit TNI dari Resimen Arhanud 2 SSM tengah diperiksa terkait insiden penyerangan terhadap warung warga di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 29 Januari 2025. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Uda, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh seorang prajurit bernama Praka Dharma Saputra Lubis. Menurut Dodi, peristiwa ini dipicu ketika Praka Dharma melintas di Jalan GBKP, Dusun Laugelunggung, Pancur Batu. Ia berpapasan dengan 3 pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dan menggeber-geber kendaraan ke arah Praka Dharma. Praka Dharma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga. Hal ini menimbulkan cekcok mulut yang semakin memicu emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya, sekitar 10 orang, melakukan pengeroyokan, kata Dodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam perkelahian tersebut, Praka Dharma mengalami kekalahan jumlah dan terkena pukulan kayu di bagian wajah dan punggung, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit. Setelah dikeroyok, Praka Dharma meminta bantuan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp. Tak lama kemudian, sekitar 40 prajurit datang ke warung yang menjadi lokasi kejadian dan melakukan penyerangan.
Kepala Staf Resimen, Kasmen, Arhanud, 2 SSM, Letkol Arif Budi Cahyono, mengatakan, pihaknya telah datang ke kantor Desa Durin Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Nah, ini kalau bisa jangan nambah lagi gitu lah. Kodam dah. Ini lama juga nih turun ini. Ronda. Kamu minta income banyak tukang lah di sini. Pak Kades tadi bilang. Bacok nih. Macam ni orang pekan ni. Macam ni orang pekan ni. Apa tu Pak Le? 5 kali. Tahu lah, kita main pasir bas. Nampak sepek keras. Koper tadi. Ada kebakaran. Kunci roda. Tadi kata Kapendam ada 40 orang diperiksa. Oke, terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan awal yang mana telah semalam kita bicarakan juga, yang mana pada pagi menjelang siang hari tadi kita pihak pemerintahan Desa Simbelang berusaha atau memediasi mencari solusi daripada permasalahan antara TNI dengan masyarakat Desa Simbelang, yang mana pada dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita ya Muspika agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi damai, dan alhamdulillah proses perdamaian itu secara lisan tadi setelah kita selesaikan, mungkin nanti secara administrasi secara tertulis, karena ini lagi proses daripada hitungan daripada kerugian yang terjadi di masyarakat kita, karena ada beberapa kerugian, ada itu kerusakan daripada beberapa sepeda motor, ada 1 unit mobil, dan ada juga barang-barang atau kerusakan daripada warung daripada pemilik warung yang ada di lokasi tersebut. Jadi intinya sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasdim tadi, masalah ini kita upayakan agar, karena kita sama-sama tahu juga korban ada di pihak TNI itu korban fisik, korban daripada masalah itu korban materi kerusakan kan. Siap, ini nanti aku klaim wawancaranya. Jadi harapan kami agar nanti apa yang kami harapkan juga pihak pemerintahan Desa Simbelang agar masalah ini bisa selesaikan baik. Ini habis siapa ya? Ini pesanan. Korban fisik dari pihak TNI juga, korban kerusakan juga, agar bisa diselesaikan. Perdamaian itu nanti tidak melanjutkan ke ranah hukum. Saya sampaikan. Terima kasih. Bang, untuk kerugian itu disepakati dibayar ya Bang sama pihak korban? Ya itu tadi kesepakatan, mobil kalau yang rusak diperbaiki, sepeda motor yang rusak juga diperbaiki, kalau memang masih layak diperbaiki, kalau memang harus diganti ya diganti baru. Kerusakan warung, baik itu prasarana yang ada di warung itu dibetulilah, direhab ataupun diperbaiki lah itu. Untuk masyarakat sendiri ada mengalami trauma nggak Bang? Sesuai tadi pembicaraan kami, memang pemilik warung itu semalam juga saya tahu, dan saya juga jenguk kemarin ke klinik. Pemilik warung memang trauma. Nah, ya kita sama-sama tahu orang masyarakat biasa yang mana
ada kata itu aparat yang datang, kata itu dengan sikap, kata itu tindakan-tindakan kekerasan, pasti masalah kita ada trauma. Sebelumnya memang ada pemuda kita yang menyerang TNI itu kayak mana ceritanya sebetulnya? Kalau kronologi daripada awal permasalahan itu, saya pun kata itu tidak langsung terlibat di situ, tapi saya hanya dengar informasi dari samping. Awal mulanya itu kan karena ada kejadian salah paham itu ya, ada selisih antara pihak TNI dengan warga kita. Ada terjadi mungkin geber-geber kereta atau apa, mungkin pihak TNI merasa tersinggung, sehingga kejar warga kita ke warung tersebut. Tidak ada tingkat itu perdebatan ataupun selisih paham sehingga terjadi pemukulan. Itu yang saya dengar informasi. Seberapa jauh bang ini markas TNI itu bang sama tempat kejadian? Dari lokasi kita di sini, karena kan posisi daripada markas resimen itu kan di Tuntungan. Kalau dari sini sekitar ada 5 kilo lah, kuranglah 5 kilometer. Ada temuan narkoba tuh, ada info nggak gitu bang? Kalau terkait masalah itu sesuai kemarin, karena saya ada juga di TKP, tidak ada masalah itu. Nggak ada ditemukan narkoba ya? Tidak ada. Kericuhan terjadi antara 10 anggota TNI dan anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, 1 unit mobil dan 3 sepeda motor rusak. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Dodi Uda menuturkan insiden ini terjadi di Desa Laugelunggung pada Rabu, 29 Januari 2025, sekitar pukul 10 WIB. Penyebabnya, seorang personel dari Merarhanut 2 SSM yakni Praka Dharma Saputra Lubis dikeroyok. Dodi mengemukakan, Praka Dharma mulanya berkendara di Jalan GBKP Dusun Laugelunggung. Lalu tiba-tiba, 3 orang pemuda menggeber sepeda motor, berpapasan dengan 3 orang pemuda, identitas belum diketahui, yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing, brong, dan menggeber-geber motornya di samping Praka Dharma Saputra Lubis, ujar Dodi kepada pers Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ketiga pemuda tersebut seperti memprovokasi dan terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Praka Dharma Saputra Lubis di lokasi tersebut, imbuhnya. Hal itu menyebabkan Praka Dharma Saputra Lubis merasa terganggu. Ia lalu mengikuti pemuda tersebut hingga sampai ke sebuah warung, yang diduga sebagai tempat berkumpulnya salah satu ormas. Pasalnya, warung itu dicat dengan warna khas ormas tersebut. Di sana, kata Dodi, ketiga pemuda tersebut duduk. Lalu, ditegur oleh Praka Dharma. Mereka tak terima lalu terjadi pengeroyokan. Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi ketiga pemuda tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Kurang lebih 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap Praka Dharma Saputra Lubis, kata dia. Lalu Praka Dharma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WA anggota resimen Arhanut, sambungnya. Rekan Praka Dharma dari Arhanut yang mendapat kabar tersebut pun turun ke lokasi. Namun, tidak dirinci jumlah personel yang datang ke lokasi tersebut. Di sana, para personel tak menemukan para pelaku. Namun, menemukan sejumlah barang-barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Puluhan oknum prajurit TNI menyerang warung warga di Pancarabatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini bermula saat seorang anggota TNI menegur warga yang menggunakan knalpot brong. Kepala Staf Resimen Arhanut 2 SSM Letkol Arif Budi Cahyono mengungkap kronologi penyerangan. Insiden ini terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, saat itu ada salah seorang prajurit yang cekcok dengan pemuda di sekitar lokasi. Pemuda tersebut tak terima saat ditegur ketika menggunakan knalpot brong dan menggeber-gebernya. Bahkan seorang prajurit Arhanut 2 yang menegur dikeroyok hingga menderita luka-luka. Prajurit itu lalu menghubungi rekannya yang lain untuk datang ke lokasi. Namun puluhan TNI yang datang diduga salah sasaran dan menyerang warung milik warga hingga merusak sejumlah barang. 3 unit sepeda motor dan 1 mobil milik warga dirusak.
Arif menerangkan sebetulnya puluhan prajurit datang ke lokasi untuk mengamankan kawannya yang terluka. Saat ini pihaknya telah datang ke kantor desa Durin, Simbelang untuk melakukan mediasi dengan para korban. Meski demikian, Arif mengaku menyayangkan adanya insiden tersebut. Berawal dari 3 orang yang ditegur oleh anggota kita yang bertemu dengan mereka, setelah ditegur, mereka menggunakan motor brung, malah nantang-nantang.